Mitos cerita seram sekolah angker yang ada di Jogja. Yogyakarta dan bangunan tua adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk di antaranya banyak bangunan sekolah peninggalan masa lalu yang kemudian memunculkan mitos sebagai sekolah angker. Ketika suara piano itu mengalun, aku hanya bisa diam. Aku melihat sekitar, suasana sore terlalu membawa pikiranku ke dalam hal-hal yang mengerikan. Rasanya, ya, seperti aku dimakan pelan-pelan oleh senja yang perlahan menjadi gelap. Lantas, suara piano itu mengalun dengan getir, tutur Drian dalam sebuah percakapan yang terjadi beberapa tahun yang lalu di sebuah taman salah satu sekolah favorit di Jogja. Suasananya sama seperti saat ini. Pukul 5:30, cahaya matahari bersembunyi di balik dedauan. Angin yang bukan bikin segar tapi bikin bulu kuduk ini berdiri. Biasanya, akan terdengar suara piano yang mengalun, entah sumbernya dari mana, Drian menceritakan. Pulang sore, bagi mantan ketua OSIS sepertinya, adalah sebuah keharusan yang gak bisa ditawar-tawar. Mungkin berasal dari ruang musik. Mas, tanya saya. Drian hanya diam beberapa saat, lantas melihat ke kanan dan ke kiri, mulutnya berkata dengan lamat-lamat. Ya, memang bermuara dari sana. Kata para seniorku dulu, itu adalah permainan piano salah satu murid SMA ini yang tewas bunuh diri. Ia nggak sempat ikut lomba karena ada kawannya yang justru terpilih mewakili sekolah, dan pada akhirnya ia memutuskan tewas gantung diri di ruang musik sekolah ini. Karena kejadian itu tempatnya belajar kemudian dikenal sebagai sekolah angker. Saya hanya diam mendengarkan Drian. Ia yang kini menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di salah satu universitas negeri favorit di Jogja itu hanya bisa mengusap-usap lengannya. Matanya seperti hendak menggapai udara. Bola matanya terus bergerak, gak pernah fokus membalas tatap mata saya. Angin kembali semilir mendatangi kami yang tengah berbincang banyak perihal mitos hantu di sekolah ini. Dedaunan yang gugur, tanpa permisi menambah suasana medeni yang sedang melanda kami. Ya, suasana yang dibuat amat sengaja oleh kami. Bagi Drian, tiap sekolah memiliki kisah-kisah horornya tersendiri. Sialnya, hantu di SMA ku dulu itu serem banget. Okelah kalau mewujud, bisa jadi traumatik dan mawas akan bentuk, hanek cuma suara piano, itu bikin traumatik menahun tiap ada yang main piano di ruang musik. Gak hanya di ruang musik sekolah, Wes. Aku bahkan takut dengar adikku main pianika di dalam rumah. Setraumatik itu, loh. Drian bercerita lebih lanjut, pernah, piano itu berdenting pada pukul 4 sore. Ketika semua ekstra sedang bersiap untuk usai. Semua orang yang mendengar, lari tunggang langgang. Padahal, yang main itu guru musik dan beberapa murid, guna mempersiapkan lomba esok hari, katanya. Drian mengatakan, ia yakin tiap sekolah punya mitos hantu bermain piano. Sama halnya dengan mitos di mana letak kamar mayat, bagi sekolah bekas rumah sakit. Dan hantu piano di sekolahku ini, anjir serem banget, katanya. Pernah ada yang melihat sosok hantu lain, selain bermain piano, tanya saya. Drian menganggukkan kepala. Menurutnya, paling seram tetap mitos hantu bermain piano pada sore menjelang malam. Hanya denting saja yang terdengar, bukan penampakan, tapi itu seram bukan main, tuturnya. Hari kian sore, matahari sudah tidak lagi kuasa memberikan sinarnya bagi halaman sekolah ini yang memiliki dua pohon besar pada bagian tengah. Angin semilir membelai pundak saya. Hening begitu dominan di antara kami, saya dan Drian. Ia sibuk bermain ponsel, janjian dengan kawannya yang lain, di tempat yang lain pula. Sebelum pada akhirnya, suara piano dengan denting lirih itu menyapa pendengaran kami. Saya bisa menebak, mata saya terbelalak. Pundak saya terasa kebas nggak bisa gerak. Sedang gigi saya bergemeretak. Sudah, pulang aja, yuk, tawar Drian. Dengan anggukan paling ritmis, saya mengiyakan. Kepala tanpa badan dan teori kamar mayat. Andra, 24, salah satu alumni sebuah SMP di Yogyakarta punya pengalaman horor yang cukup menarik. SMP aku itu dikenal amat horor. Bangunannya tua, dekat Taman Sari, dan katanya, sih, bekas rumah sakit. Hawanya sejuk, namun jika terlalu lama merasakan udara yang berputar di dalamnya, rasanya seperti ada yang memeluk dari belakang, banyak mata yang mengintai, dan suara-suara lirih aku dengar dari sepenjuru ruangan, ungkapnya. Andra awalnya hanya merasa itu adalah perasaan takutnya saja. Ternyata, beberapa kawanku turut serta mengalami perasaan serupa. Halusinasi yang kian hari kian bertambah.
Katanya, ada kamar mayat di sekolah dan semua siswa bertanya-tanya, di mana kamar mayat itu, katanya. Yang melintas. Seperti anak kecil. Di bawah tangga. Depan ruang tik. Kan teori film horor, kalau melihat atau mendengar apa-apa, jangan diikuti, ya. Nah, gobloknya aku, malah mencari tahu, tadi itu siapa. Dengan nada yang ia pelankan, sinyal yang sedikit endap-endup lantaran pasca hujan, Andra berujar dengan lirih dan pelan. Ketika mataku menyapu dekat ruang tik, aku mendapati ada kepala yang melihatku balik dengan tatapan galak. Saya memastikan, kepala apa dan bagaimana? Andra menjawab lagi dengan tegas, iya, kepala. Dan, tanpa badan. Andra memberikan keterangan, kisahnya ini tak pernah ia bagikan kepada siapapun selama ia bersekolah di sana. Bagiku, ya, kisah horor di sekolah itu biasa aja. Tiap sekolah itu ada kisahnya tersendiri. Tapi setelah aku keluar, mendengar banyak cerita horor dari orang lain, saya sadar, ceritaku lumayan seram juga, katanya. Laki-laki yang menyamarkan namanya itu menutup, walau agak mainstream, ya, ceritaku perihal mitos hantu tanpa kepala. Sering terjadi mitos seperti itu di sekolah lain juga. Ya, ibaratnya sama mainstreamnya seperti kisah hantu di kamar sendiri, yang ada di dalam lemari pakaianmu ketika malam. Jam 11 akan gerak-gerak memberontak. Dan itu bisa saja benar apa adanya.